Bertemu kembali dalam sarapan rohani Galang Ningyang Abian Base pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Saya percaya kita semua boleh menikmati hari yang baru ini dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kita semua dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memulai tugas dan pekerjaan kita. Marilah kita mengawalinya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah memberkati kami ketika istirahat kami dalam satu malam ini, sehingga kami boleh bangun menikmati hari Tuhan yang baru pagi ini dalam keadaan selamat. Bapa, kami rindu untuk memulai tugas pekerjaan kami dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh melangkah seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, urapilah kami dengan roh hikmat pewahyuan-Mu, sehingga apa yang kami renungkan bersama nanti, kami sungguh-sungguh boleh mengertinya dengan baik. Sehingga kami boleh menjalani sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohon firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama Yunus 2 ayat 6 dan 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian firman-Nya. Kau naikkan aku dari dalam laut, ya Tuhan Allahku. Yang kedua, Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema tanda milik kepunyaannya atau kepunyaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehidupan kita berjalan normal, hubungan kita dengan Tuhan mungkin baik-baik saja, sehingga ketika kita menerima berkat Tuhan, kita menganggap berkat Tuhan itu wajar saja kita terima. Tetapi ketika jalan kehidupan kita berbeda dari apa yang kita harapkan, bahkan kita menemukan persoalan, pergumulan, bahkan hal yang terpuruk sekalipun, pastilah kita baru ingat kalau kita kurang mendekat dengan Tuhan, atau bahkan kita menganggap Tuhan itu jauh dari kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya pengalaman buruk Yunus yang dialami ketika dia melarikan diri dari panggilan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendengar nama Yunus, pastilah kita sudah hafal dengan cerita ini, karena dari sejak sekolah minggu kita sudah mengenal cerita tentang Yunus yang dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar atau ditelan oleh ikan besar. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Yunus ditelan oleh ikan besar? Atau mengapa Yunus kok berada di dalam perut ikan? Di sini Yunus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada penduduk kota Niniwe, yang memang Yunus mengetahui kalau penduduk kota Niniwe ini adalah penduduk yang penuh dengan kejahatan. Mereka bersikap kejam, sehingga Yunus menganggap orang yang penuh dengan kejahatan ini tidak perlu mendapat pengampunan dan wajar mereka mendapat hukuman. Tetapi Yunus lupa kalau Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, Yunus dipanggil untuk kedua kalinya dengan mendatangkan badai. Ketika Yunus melarikan diri ke Tarsis, Allah mendatangkan badai besar dan
kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam, sehingga mereka semua merasa kebingungan. Nah, supaya kapal mereka aman, maka Yunuslah yang harus dibuang ke dalam laut. Walaupun sesungguhnya Yunus dan awak kapal itu berusaha menyelamatkan kapalnya dan membawa ke pinggir, namun usaha mereka sia-sia. Mengapa demikian? Allah di sini mau menyatakan kepada Yunus dan seluruh penumpang kapal ataupun awak kapal, supaya mereka tahu anugerah keselamatan itu hanya berasal dari Allah, bukan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah Allah tetap mengasihi Yunus, dan Allah mengutus ikan besar itu supaya Yunus ditelan. Barulah badai itu akan reda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tetap mengasihi Yunus. Allah tetap memanggil Yunus supaya Yunus tetap menjalani tugasnya. Mengapa Allah tetap memanggil Yunus untuk kedua kalinya? Karena di sini Allah mau mengajarkan kepada Yunus bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Kemudian yang kedua, Allah mau menyatakan kepada Yunus lagi supaya Yunus lebih yakin benar bahwa Allah adalah penuh kasih. Oleh karena itulah di dalam perut ikan barulah Yunus menyadari akan keberadaannya. Dia merasakan kesusahan. Bahkan disitulah dia baru berdoa. Dia berdoa, meratap, menyampaikan keluhnya kepada Allah. Karena dia merasakan bahwa dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia merasa dirinya sudah mati. Tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Bapak Ibu, kalau kita baca Yunus pasal 2 secara keseluruhan, di situ kita akan tahu doa Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan. Tetapi di sini saya akan membacakan doa Yunus yang terakhir dalam ayat yang ke-6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat bagian C mengatakan, Kau naikkan aku dari dalam laut, ya Tuhan Allah. Jadi jelas sekali di sini doa Yunus yang sudah menyadari akan keberadaannya, yang sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan karena tidak mau melakukan panggilan Tuhan. Sehingga Yunus benar-benar berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau dia berdoa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongnya. Tuhan pasti mengampuninya karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itulah Yunus dalam doanya yang terakhir, dalam penutup doanya itu mengatakan, keselamatanku adalah di dalam Tuhan. Demikianlah Yunus mendapat pengalaman yang sungguh luar biasa yang dialaminya, sehingga Yunus kembali ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar baik, pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe. Karena penduduk Niniwe adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Oleh karena itulah dia harus menerima kabar baik itu supaya mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan mau bertobat, sehingga mereka betul-betul menerima anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
banyak kadang orang berpikir, apakah saya juga sudah menerima anugerah walaupun kita sudah mengikut Yesus sejak kecil. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan khawatir, karena setiap orang yang menerima anugerah diberi tanda menjadi milik kepunyaan Allah. Seperti yang disampaikan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jelas sekali bahwa Allah memberi anugerah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan anugerah itu diberikan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, ataupun tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya, karena Allah sendiri yang sudah memberikan anugerah itu. Bapak Ibu Saudara, meterai dalam bahasa Yunaninya adalah artinya tanda. Nah, disitulah Allah sudah memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu, boleh kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 yang demikian firman-Nya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jelas sekali Allah sudah memberikan tanda kepada kita. Allah sudah memberi meterai kepada kita. Inilah tanda yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita juga bisa melihat tanda itu dengan menyadari dan melihat diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang haus akan firman Tuhan dan rindu mendengarkan suara Tuhan? Kemudian apakah kita orang-orang yang rendah hati mendengar suara Tuhan dan mau melakukannya? Dan juga apakah kita dengan rendah hati menerima panggilan Tuhan dan mau melayani Tuhan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengoreksi diri kita agar kita tahu benar-benar bahwa kita telah menerima anugerah dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa mendengar suara Tuhan melalui Alkitab yang ada, yang berisi firman Allah, dan juga melalui khotbah-khotbah yang kita sering dengar, walaupun mungkin ayat itu sudah sering kita baca dan renungkan. Mari kita kembali memahaminya dengan baik dan benar. Kemudian suara Tuhan juga bisa kita dengar melalui kejadian pahit untuk menegur kita. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit, bahkan dalam keadaan terpuruk, kasih Tuhan tetap dicurahkan kepada kita, umat pilihannya. Dalam kondisi apapun kita dihadapkan, datanglah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi terpuruk sekalipun, tetaplah memandang Allah. Karena sesungguhnya kita akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya.
dan siapa diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu marilah kita selalu menjaga relasi kita dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar kita tetap mendapat perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Apabila pergumulan yang kita alami saat ini ternyata membawa kita kembali memandang kepada Allah, bersyukurlah karena Tuhan pasti menjaga kita, membukakan jalan bagi kita dan selalu mendengar setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa ucapan syukur kami karena Engkau Allah yang baik, yang selalu mengasihi kami. Walaupun kami sering menjauh dari hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau tetap setia memanggil kami, menegur kami, menasehati kami lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan sebagai penolong hidup kami dan sebagai penyelamat kami sebagai umat Tuhan. Bapa, kami hendak memulai saat ini tugas pekerjaan kami. Jauhkan kami dari segala godaan dan mara bahaya serta segala tipu daya iblis. Biarlah kami tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan hal yang terpuruk sekalipun Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongan daripada Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagi saudara kami yang sakit, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan menjamah mereka sehingga mereka boleh sembuh dengan sempurna. Bapa, demikian juga kami berdoa bagi pemerintah negara kami. Tuhan juga menyertai melindungi mereka pada hari ini dalam tugasnya, agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi ini. Selamat berkarya, selamat melakukan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.